Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat mengetahui organ gerak pada manusia dan hewan. Oh iya, sebelum Ibu menanyakan apakah kalian tahu apa itu iritabilitas, setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Nah, itu menandakan bahwa makhluk itu hidup. Nah, apakah kalian tahu apa itu iritabilitas? Ya, betul sekali. Iritabilitas adalah makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsang yang datang. Kira-kira bagaimana ya contohnya? Nah, berikut contohnya. Nah, putri malu yang tersentuh, ia menerima rangsangan sentuhan, maka ia bergerak seperti video yang sudah kalian saksikan. Nah, apalagi ya contohnya? Nah, contoh yang lain adalah jika tangan kita terkena benda panas, maka tangan akan bergerak menjadi benda panas tersebut. Betul? Apakah kalian pernah merasakan? Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Namun, gerak yang dilakukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Bagaimana gerak pada tumbuhan, hewan, dan manusia? Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Misalnya, bunga yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa kalian perhatikan ya pada gambar-gambar berikut. Mulai dari kecambah, kemudian tumbuh dan mekar. Seperti itu juga bunga yang tadinya kuncup, dia akan tumbuh bergerak dan bunganya akan mekar. Macam-macam gerak hewan sesuai dengan tempat tinggal atau habitatnya. Berbeda dengan tumbuhan, gerak hewan tidak hanya bergerak pada bagian tubuh saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Gerak pada hewan memiliki beberapa tujuan atau fungsi, di antaranya untuk mencari makan atau melindungi diri dari predator. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitatnya atau tempat tinggalnya. Coba kalian amati gambar-gambar hewan tersebut. Kira-kira mereka bergerak dengan cara bagaimana ya? Ada hewan apa aja di situ? Betul, ada burung, ada kucing, ada kelinci, ada ikan, ada kadal, atau cicak, dan lain-lain. Coba kita perhatikan ya. Hewan apakah ini? Betul, ini adalah macan tutul. Kira-kira hewan ini bergerak dengan cara apa ya? Ya, berjalan. Ia juga dapat berlari. Hewan apa ini? Katak. Katak bergerak dengan cara betul, melompat. Selanjutnya, hewan apakah ini? Ular. Ular bergerak dengan cara merayap.
Wow, hewan apakah ini? Ikan. Ikan bergerak di air dengan cara berenang. Betul sekali. Ikan berenang menggunakan sirip. Kalau hewan ini apa namanya? Betul sekali. Ini adalah elang. Elang hidup di udara. Maka ia bergerak dengan cara terbang. Gerak pada manusia. Sama seperti hewan, gerak pada manusia tidak hanya gerak bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Gerak pada bagian tubuh misalnya gerak sewaktu mengangguk atau menggeleng, gerak tangan sewaktu makan, serta gerak pada waktu badan membungkuk dan kembali tegak. Sementara itu, gerak berpindah tempat misalnya gerak berjalan, berlari, melompat, merayap, atau berenang. Kira-kira di gambar ini, orang tersebut bergerak dengan cara apa ya? Ya, betul, berjalan. Gerak pada makhluk hidup dapat bergerak beberapa bagian tubuh. Contohnya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu saat kita menggelengkan kepala atau mengangguk-anggukkan kepala. Sedangkan gerak seluruh tubuh yaitu saat kita melompat, saat kita berenang, dan pada saat kita berlari. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia melakukan hasil kerjasama antar organ gerak yang menyusun sistem gerak dalam tubuh. Organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan tersebut terdiri dari otot, tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka dan persendian. Otot. Otot disebut organ gerak aktif. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Otot disebut gerak aktif. Nah, otot bergerak bisa berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya, alat gerak manusia berupa kaki yang tersusun dari otot dan tulang. Agar dapat bergerak, otot kaki aktif dengan cara mengerut atau kontraksi. Otot yang mengerut ukurannya menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang tempat otot itu menempel atau melekat. Akibatnya tulang ikut bergerak. Seperti yang bisa kalian lihat ya pada gambar otot berkontraksi. Sedangkan setiap gerakan dilakukan oleh dua otot yang bekerja bergantian secara berlawanan. Jika otot yang satu mengkerut atau kontraksi, maka otot pasangannya akan mengendur atau relaksasi. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung terdapat pada jantung, otot polos terdapat pada organ-organ dalam, seperti saluran pencernaan, ginjal, dan rahim. Otot lurik terdapat pada alat gerak seperti tangan dan kaki. Nah, bisa kalian lihat ya, otot polos itu bentuknya seperti itu. Biasanya berada pada organ-organ pencernaan. Otot lurik atau otot alat gerak, nah adanya di alat gerak seperti tangan dan kaki. Sedangkan otot jantung berada di jantung. Tulang. Di dalam tubuh terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Nah, itulah tulang manusia. Tulang yang terdapat pada alat gerak disebut sebagai organ gerak pasif. Tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Terdapat 2 jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras.
Tulang rawan. Tulang rawan bersifat elastis dan lentur. Contohnya yaitu tulang pada hidung dan tulang pada daun telinga. Tulang keras. Tulang keras bersifat padat dan keras. Contohnya yaitu tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Bentuk tulang yang menyusun rangka pada manusia bermacam-macam. Secara umum, bentuk tulang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, ini dia bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Tulang pipa. Contoh tulang pipa yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering. Nah, itulah salah satu contoh gambar pada tulang pipa. Pada gambar itu adalah tulang paha ya anak-anak. Yang kedua, tulang pipi. Contoh tulang pipi yaitu tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Nah, ini salah satu contoh dari tulang pipi. Ini adalah tulang belikat. Tulang pendek. Contoh tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Seperti ini. Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang. Tulang tersusun atas kalsium yang direkatkan oleh kolagen. Semakin dewasa usia manusia, tulangnya semakin banyak mengandung zat kapur dan semakin sedikit zat perekatnya. Itulah sebabnya tulang-tulang pada anak-anak lebih lentur dibandingkan pada Itulah sebabnya tulang-tulang pada anak-anak lebih lentur dibandingkan pada tulang-tulang manusia dewasa. Makanya tulang kalian itu masih pada kuat. Bagaimana caranya menjaga kesehatan tulang? Betul sekali, salah satunya adalah minum susu. Selanjutnya, yaitu persendian. Apa sih itu persendian? Ada yang tahu? Ya, betul. Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Dengan adanya persendian, tulang-tulang yang bergabung menjadi satu menjadi mudah untuk digerakkan. Contoh persendian adalah siku pada lengan dan lutut pada tungkai kaki. Sendi yang memungkinkan tulang bergerak. Contohnya, persendian pada siku. Coba kalian gerakkan sendi siku kalian. Bisa bergerak? Ya, itu karena adanya sendi. Sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak, contohnya adalah persendian pada tengkorak. Nah, selesai sudah penjelasan tentang gerak pada makhluk hidup. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh nanti kalian tampung dulu. Lalu bisa kalian tanyakan ke ibu ya. Nah, sekarang ibu ada kuis. Di sini ada 3 nomor. Kalian harus mengerjakan. Nanti kuis ini akan dikumpulkan melalui
via WhatsApp saja. Kalian mengerjakan di buku latihan soal ya, lalu difotokan ke ibu hasilnya. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan tulang kalian ya. Dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki alat gerak yang sempurna. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.